Tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas di langit dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman dalam kehidupan. Haleluya. Beli wayan. Ya, hari ini kita kehadiran tamu dari Bali, Beli Wayan, Sugeng Rawuh, gitu ya. Saya mau ngajak ngobrol sama Beli Wayan, gitu ya. Ya. Saya mau pakai logat Sumba. Boleh ya, Beli ya? Boleh. Kalau seorang ginting, Bapak mengerti nggak? Pasang tolong Bapak Pidiman, Bapak tahu nggak? Bapak Ibu pas omong gini sama Bapak Ibu ngerti nggak? Apa? Saya juga jadi sulit ngomong bahasa Sumba, ya terlalu lama meninggalkan Sumba. Saya tulis supaya saya tidak saya tidak salah ya. Kalau ngomong gini Bapak Ibu tahu kan? Kalau dua orang itu apa? Ada orang timur di sini? Dua orang itu siapa apa artinya Pak? Hah? Ya mereka. Saya itu? Nah, jangan ngeras ya. Su itu sudah. Ko? Hah? Ya, kau atau kamu ya. Pi? Pergi. Kalau sapi? Nah, itu udah bisa, gitu ya. Ya? Kalau kopi mana artinya? Ya. Kopi mana, sapi sana. Bahasa Indonesianya menjadi kopi mana? Sapi main bola. Kopi mana? Sapi main bola. Dong ada berapa orang? Gitu ya. Dong ada berapa orang majelis yang duduk di sini? Coba hitung dulu. Coba itu coba, gitu ya. Jadi betapa kami ingin mempercepat. Kalau bisa ngomong itu 1 menit bisa menghasilkan berapa ribu kata gitu. Coba hitung dulu berapa majelis yang duduk di sini, gitu ya. Coba. Coba hitung dulu gitu ya. Dulu itu dulu gitu ya. Coba hitung dulu gitu. Bahasa Jawa coba hitung dulu apa? Bu Panca? Hah? Apa? Nah. Aduh, nggak bisa. Keras aja. Keras aja jadi dengar. Bahasa Batak coba hitung dulu apa? Coba hitung dulu bahasa Bataknya. Sama yang bahasa Jawa ya? Sama. Ya. Jadi di Indonesia ini
kalau kita semua mau berbicara pakai bahasanya kita masing-masing, waduh, ngomong opo iki, gitu kan? Gak ngerti gitu ya. Gitu. Misalnya ada musuh di depan, kita ngomong pakai bahasa daerah, bilang tembak sudah gitu ya, tembak su gitu ya. Nah yang dengar orang Jawa pikir dia dibilang SU itulah, waduh, bukannya tembak musuh malah berantem, ya udah mati duluan gitu ya. Betapa ketika kita tidak saling memahami itu bisa berbahaya. Jadi ada orang Belanda di depan kita, musuh waktu tahun sebelum 45 misalnya. Terus di sini tentara Indonesia itu orang Jawa Timur sama orang Sumba. Yang pegang senjata orang Jawa Timur. Ini cerita di Karang di sini. Yang pegang senjata orang Jawa Timur, terus tembak su. Orang NTT bilang tembak su. Seorang Sumba, terus orang Jawa tersinggung loh. Kok kamu bilang aku su gitu ya. Malah mereka berdua berantem terus mereka mati duluan. Asik berantem udah ditembak mati sama orang Belanda gitu ya. Gara-gara nggak saling memahami mati. Jadi bisa mati kalau nggak saling memahami itu. Karena ada situasi-situasi tertentu yang dibutuhkan sekali pemahaman yang tinggi. Bahkan kalau bisa hanya kode-kode aja kayak gitu kita bisa saling memahami. Ya itu. Bapak Ibu, saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca kisah mengenai Pentakosta tadi, tiba-tiba para murid ada seperti tiupan angin, gitu, kedengarannya seperti itu, lalu seperti ada lidah-lidah api, lalu tiba-tiba orang-orang itu bisa melakukan mengucapkan berbagai macam bahasa, katanya begitu. Oleh para murid dikatakan mereka dalam ayat yang keempat, mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Bahkan mereka bisa berbahasa Arab dan bisa berbahasa segala macam bahasa. Bapak Ibu mendengar cerita ini, cerita apa yang lain di Alkitab yang tiba-tiba muncul dalam pikiran Bapak Ibu? Cepat aja, kisah apa? Kalau tentang bahasa-bahasa itu kisah apa dalam Alkitab yang membahas tentang bahasa? Tuhan menggunakan bahasa sebagai alat untuk mengerjakan kehendaknya. Apa itu? Menara Babel. Menara Babel. Kalau lidah-lidah api, angin gitu, tapi tidak terbakar, ada seperti api tapi tidak terbakar, itu apa? Musa di mana? Di Gunung Sinai, gitu ya. Tidak terbakar. Makanya kalau kita baca di ayat yang pertama, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Mereka sedang mengingat rayakan tentang peristiwa Musa itu. Nah, tetapi di dalam masanya mereka sedang mengingat rayakan Musa, peristiwa itu terjadi lagi. Setelah ada tiupan tadi, tiba-tiba datang lagi seperti kembang lidah-lidah api itu, tetapi tidak terbakar. Malah membuat para murid itu mampu berkata-kata dalam berbagai bahasa, seperti yang dikehendaki, mengatakan seperti yang dikehendaki oleh Tuhan sendiri. Itu peristiwa yang sama. Lalu ada peristiwa yang kedua. Kalau bicara tentang bahasa, itu peristiwa apa? Tuhan menggunakan bahasa untuk melakukan kehendaknya yang mungkin gak sesuai sama kehendak umat waktu itu. Itu peristiwa apa di Alkitab? Bahasa. Menara Babel. Kenapa di Menara Babel? Apa yang terjadi? Orang berbicara dengan dikacau balaukan dengan bahasa yang tidak mereka mengerti. Karena dalam Kejadian 1 ayat 11 ayat 1 dikatakan seluruh bumi satu bahasanya, satu logatnya awalnya. Lalu mereka mencoba membangun menara yang puncaknya sampai ke langit. Kejadian 11 ayat 4. Supaya mereka tidak terserak sampai ke ujung bumi. Mereka bertujuan ngumpul dan membangun menara sampai ke langit. Lalu Tuhan mengatakan di ayat yang ke-6, ini baru permulaan dari keserakahan manusia, kesombongan manusia. Mereka akan merencanakan segala sesuatu yang
mungkin yang lebih besar. Karena itu Tuhan mengatakan di ayatnya yang ke-6, mulai dari sekarang apapun yang mereka rencanakan tidak akan dapat terlaksana. Bagaimana caranya? Dengan membuat mereka, dengan cara kita, K-nya itu besar, Tuhan turun lalu mengacau balaukan bahasa mereka, sehingga mereka tidak dapat mengerti bahasa mereka masing-masing. Di Babel itulah Tuhan mengacau balaukan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Itu peristiwa Babel. Justru mereka yang awalnya satu logat, satu bahasa, dibuat menjadi berbagai-bagai bahasa, sampai mereka kacau balau karena mereka kebingungan dan mereka tidak saling mengerti. Maka misi bersama mereka menjadi gagal karena mereka tidak saling memahami. Yang satu omong apa, yang satu nangkapnya apa. Misi membangun menara yang puncaknya sampai ke langit itu gagal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam kisah para rasul, kalau tadi di peristiwa Babel itu orang bingung karena bahasa mereka yang satu dibuat jadi banyak dan tidak saling memahami, orang menjadi bingung. Maka di kisah para rasul juga yang kita baca tadi, orang juga jadi bingung. Di ayatnya yang ke-6, ketika turun bunyi itu berkerumun orang banyak, mereka bingung. Ini bingung juga gitu ya. Ada satu bahasa dibuat jadi banyak, bingung karena nggak saling memahami. Tapi begitu ada banyak bahasa dan satu orang bisa, dan para murid itu bisa mampu membuat semua bahasa, semua orang dari berbagai latar belakang bahasa itu mengerti, itu juga buat bingung. Mereka bingung di ayat ke-6 karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dengan bahasa mereka sendiri, bingung. Gitu. Saya pinjam, saya pikir bagus seorang teolog namanya Dennis Ham. Dia Ordo Jesuit, umat Katolik Ordo Jesuit itu mereka menghabiskan hidup untuk belajar. Gitu ya. Saya gimana ya mendapatkan jembatan antara Babel dan kisah para rasul ini? Lalu saya membaca tafsiran dari Dennis Ham ini, seorang Ordo Jesuit gitu ya. Pastor Ordo Jesuit. Dia mengatakan, bila dalam kisah para rasul 11 mengisahkan orang-orang berdosa yang ingin membuat dalam peristiwa Babel mengisahkan orang-orang berdosa yang ingin membuat nama mereka terkenal dan kemudian tercerai-berai dalam kebingungan sehingga mereka tidak mampu berkomunikasi. Harafiah itu memahami itu secara harafiah artinya mendengar ya. Mereka tidak mampu mendengar satu dengan yang lainnya, mereka tidak mampu berkomunikasi dan kebingungan di kejadian peristiwa Babel. Maka dalam kisah para rasul 2 menceritakan tentang orang-orang dari banyak bahasa yang berkumpul dan dibingungkan oleh kemampuan untuk mendengarkan. Jadi Babel itu peristiwa kebingungan karena tidak mampu berkomunikasi, tidak mampu mendengarkan. Maka kisah para rasul juga kebingungan, tetapi justru karena mampu untuk mendengarkan. Nah, ada kemiripan di antara dua kisah ini, yaitu kata yang dipilih untuk kata bingung. Kata yang digunakan untuk kata bingung itu adalah sikchisis, gitu ya. Bahasa Yunani dalam kitab Septuaginta. Kata yang sama ini dipakai untuk kebingungan dalam peristiwa Babel dan kebingungan dalam peristiwa kisah para rasul Pentakosta. Gitu. Ini yang memberikan ada semacam ikatan yang kuat antara kisah Babel dan para rasul. Apakah penulis kisah para rasul yang diduga adalah Lukas memang sengaja mencoba melakukan itu? Kita nggak akan memikirkan itu tafsir historis. Tapi kita mau melihat bahwa inilah fun fact gitu ya. Fakta menarik tentang dilema kehidupan manusia. Ada hal-hal yang sederhana, tapi kadang-kadang kita suka buat ribet di dunia ini. Kita dipahami dan kita nggak dipahami, kadang-kadang membuat kita. Jadi seperti ini Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Misalnya aja di gereja ini,
Kalau kita mampu, kalau kita tidak mampu mendengarkan orang, kita bingung. Sebenarnya teman-temanku ada masalah apa ya? Bingung kalau kita tidak mampu mendengarkan orang lain dalam gereja ini. Tapi kalau kita dengarkan dan mampu mendengarkan, bingung juga. Terlalu banyak yang didengarkan, terlalu banyak keinginan, terlalu banyak informasi, jadi bingung. Gak bisa dengar bingung, bisa mendengar juga bingung, gitu ya. Jadi pusing jadi manusia ini. Ada satu suku di Manado, ya sudah tersebut Manado, mereka itu juga hidup dalam kebingungan. Bapak Ibu kalau makan seng mati nggak? Kalau Bapak Ibu makan seng mati nggak? Mau nggak seng itu? Tongseng. Seng itu loh Pak, yang untuk bangunan itu, yang sekarang yang sekarang diganti kayak model asbes itulah. Tapi kalau di NTT seingat saya kami masih pakai seng, masih 1-2 orang yang pakai apa namanya? Genteng. Nah itu tuh masih 1-2 orang. Nah, jadi kalau orang Manado itu mereka kalau makan seng mati. Bapak Ibu makan seng mati nggak? Mati ya. Tapi orang Manado kalau seng makan juga mati. Seng itu apa dalam bahasa Manado? Tidak, gitu ya. Jadi orang Manado itu makan seng mati, seng makan mati juga. Seng itu artinya tidak, gitu ya. Jadi makan seng mati, nggak makan mati. Nah itu bagus. Mereka menolong kita untuk memahami bahwa kadang hidup ini pusing, hidup ini memusingkan gitu ya, membingungkan gitu. Makan seng mati, seng makan mati. Dilema. Ya sengaja lah gitu ya. Ada bapak dari Bandar Jaya di sini, gitu ya. Sugeng Rawu Pak, gitu. Makan seng mati, seng makan mati, gitu ya. Kadang-kadang kayak gitu hidup ini. Karena itu GKSBS juga kadang-kadang diplesetkan. Gereja serba bingung semua. Gereja Kristen serba bingung semua. Bingung. Jadi hidup yang dilanda kebingungan itu bukan hanya orang di luar gereja. Durasi ya cepat. Orang dalam gereja juga itu bingung, banyak yang bingung. Bahkan sinode kadang dijuluki gereja Kristen serba bingung semua. Mungkin kalau Bapak yang dari Bandar Jaya bisa melihat loh kok liturgi Tanjung Karang nggak sama ya sama liturgi ini. Tadi doa epiklesennya dicoba pakai yang punya GKSBS, nggak ada yang slide juga nggak bergerak karena memang yang di slide nggak pernah pakai ini Pak. Itu jadi Bapak sampai sini bingung juga ya mau menyambut kiranya Roh Kudus menerangi loh nanti aku sendiri yang solo gitu ya. Ya udah nggak jadi, memang serba bingung semua ya Pak. Serba bingung semua, apalagi kalau udah banding-banding pergi ke gereja lain, bawa kebenarannya datang bandingkan di gereja sendiri, ya makin bingung. Gereja serba bingung semua, gitu. Ini cuma plesetan, ya. Tapi artinya virus bingung itu masuk sampai di gereja juga, sampai di sinode juga. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Roh yang mempersatukan, bersatu untuk pergi. Jadi yang dimaksudkan dengan bersatu di sini adalah bersatu bukan untuk ngumpul. Bagus sekali tadi pembandingan yang kita ditolong oleh Dennis Hem tadi untuk melihat bahwa kalau kita bandingkan dengan kisah Babel, yang dimaksud dengan bersatu ini bukan bersatu dalam artian kalau bersatu semua datang di sini stuck di sini, nggak usah kemana-mana kita ngumpul, kita eksklusif. Kalau ada orang lain usir. Aku tahu yang itu tuh jahat, jangan gabung sama kelompok kita. Enggak. Gitu ya. Jadi yang dimaksudkan dengan bersatu adalah bersatu untuk pergi. Bersatu justru untuk pergi, bukan bersatu untuk tetap tinggal. Jadi jangan takut pergi, ya. Jangan takut pergi. Jangan takut keluar. Jangan takut terbuka. Nggak berani gua. Nanti kalau aku ngobrol sama agama lain, imanku goyah. Ya belum dewasa, salah sendiri. Salah sendiri. Nggak mau tumbuh. Habis mendengarkan firman Tuhan, dengar aja. Mungkin sempat menitik air mata, iya. Habis itu pulang lupa. Terus berjumpa dengan yang lain, mulai bimbang dan bingung, salah sendiri. Siapa suruh? Firman itu tidak menjadi benih yang tumbuh berakar kuat dan berbuah. Gitu ya.
Aku nggak mau terbuka. Aku hanya mau dekonia, hanya mau mengasihi orang-orang yang sefrekuensi. Takutnya ngobrol banyak sama mereka. Kalau Tuhan itu, Tuhan kenapa bisa mati? Berarti Tuhan pernah mati ya, Tuhan orang Kristen. Aku nggak bisa. Nanti aku bisa lock out kayak gitu. Nah, pikirnya bersatu itu seperti itu, ngumpul terus di sini, tutup pintu, gitu ya. Tapi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, memang bersatu itu tidak mudah. Bersatu itu memang tidak mudah, ya. Lebih mudah itu melepaskan diri, gitu ya. Lebih mudah itu lawannya bersatu apa? Bercerai ya. Lebih mudah itu bercerai, berpisah daripada bersatu. Saya yang sering pergi nyapu dengan saya di Pastori Burung Koko ya. Kalau kita nyapu, itu kita beli sapu itu kan sudah diikat itu ya. Sapu lidi itu kan sudah diikat. Sapu 1-2 meter itu nanti ada beberapa lidi itu akan turun. Nah itu caranya mesti gini. Apa bahasa Jawa? Orang Jawa semua ada istilah soalnya. Kalau begini sapu apa istilahnya? Hah? Nah itu digedok. Ada kan? Semua dalam bahasa Jawa tuh ada istilah Bapak Ibu. Jadi harus belajar banyak tentang bahasa Jawa. Jadi digedok. Gitu. Walaupun sudah diikat pakai karet. Bahkan saya tuh kalau lihat sapu sekarang tuh nggak hanya diikat pinggir ini ya, nggak hanya diikat di pinggir. Ada yang diambil dari antara celah-celah lidi itu diikat atas. Saking mudahnya bercerai daripada bersatu. Dan sapu itu menolong kita untuk itu juga ya, secara alami memang begitu. Lebih mudah bercerai daripada bersatu. Jadi yang dimaksudkan pergi dengan bersatu itu berbeda dengan pergi karena tercerai-berai. Anda boleh pergi, kita boleh pergi, tapi kita pergi karena kita bersatu dalam satu visi dan misi. Bukan kita pergi karena tercerai-berai, sayang. Gitu. Nanti kayak sapu lidi, baru pakai berapa meter udah minta cerai. Gitu. Baru jalan berapa meter minta cerai, baru jalan berapa kilo minta cerai. Sampai tapisnya jatuh. Ya, bercerai gitu, mudah bercerai daripada bersatu. Gitu ya. Karena itu diperlukan tali supaya bersatu itu. Kalau bangsa Indonesia dulu juga begitu, modelnya kayak sapu tadi, satu-satu dia. Nusantara, ada Papua, ada Sulawesi, Sumatera, Kalimantan, Nusa Tenggara, Bali gitu. Kemudian mereka diikat menjadi satu dengan tali yang namanya NKRI ya. Apa itu? Pak Andang, orang hukum, diikat dengan apa supaya kita satu tuh Nusantaranya? Diikat dengan Pancasila. Jadi NKRI harga mati ya, nggak bisa keluar dari pintu gereja ini berdebat, aku Jawa yang paling benar. Kenapa nuansanya tadi Batak, kenapa bukan Jawa? Nggak bisa, karena sudah ada tali pengikat Pancasila. Di gereja juga sudah ada pemersatu. Makanya sekarang bisa pendeta orang Sumba, nggak harus orang Jawa lagi. Bahkan ada majelis, mantan ketua majelis orang Batak, nggak harus orang Jawa juga misalnya. Ini tidak mendiskriminasi orang Jawa, ini hanya mau menyampaikan bahwa bahkan di gereja pun kita tuh sama seperti sapu lidi tadi, kita berbeda-beda semuanya. Tapi kita diikat oleh satu tali kasih atau Tuhan yang kita percaya itu, tali kasih itu. Supaya apa? Supaya mampu mendengarkan, oh kalau bahasa Sumba kayak gitu ya. Oh kalau bahasa Jawa tadi di apa Pak? Digedok kan? Iya digedok. Kalau bahasa Jawa tadi digedok, supaya bisa mampu menerima. Jangan bully sama beli wayan, wah digedok, nggak boleh ngomong gitu ya Pak ya. Jangan, tapi harus menghargai gitu. Tapi untuk GKSBS, untuk sinode GKSBS bisa menolong, Bapak Ibu bisa menolong saya menjawab. Di GKSBS ini bahkan orang Jawa sendiri pun itu bukan dari satu Jawa Tengah semuanya, bukan dari Jogja semuanya. Kalau kita pergi ke Palembang lebih banyak ngapak. Kalau kita pergi ke Palembang, kaos-kaosnya itu nggak ngapak, nggak kepenak tulisnya. Ya Pak, itu di Palembang tuh gitu semua. Lebih banyak begitu yang di luar kota itu. Yang orang Jawa yang dari Jawa Tengah yang ngomongnya kayak sebagian besar dipakai logat di Bandar Lampung itu hanya di dalam kota. GKSBS yang sudah di perairan sampai ke Karangagung itu paling jauh 3 jam naik speedboat itu tuh ngomongnya nggak ngapak, nggak kepenak gitu. Begitu nggak cara ngomongnya. Orang ngapak. Belum lagi
belum lagi Madura gitu ya. Itu baru Jawa ya. Belum suku-suku lain. Setelah GKSBS berkembang, sekarang ada banyak suku dalam GKSBS. Sekarang Seikum itu orang Batak, marga purba. Ya kan? Bahkan Seikum GKSBS sekarang orang Batak, marga purba ya Pak Purba ya. Masih satu komparan ya. Ya, masih satu komparan ya Pak. Ya Pak. Ya, mantunya Pak Jumali gitu ya. Udah Pak, sudah menguasai GKSBS, Seikum itu udah orang Batak sekarang. Ya, Bapak Ibu dan Saudara, kalau begitu menurut Bapak Ibu apa sih tali yang bisa mengikat kita GKSBS ini? Gereja Kristen Sumatera bagian selatan yang begitu berbeda, itu baru bahas suku. Belum latar belakang teologi, nggak semua orang itu dari arus utama. Ada orang dari latar belakangnya karismatik. Ada jemaat yang latar belakangnya Pentakosta. Bahkan ada yang dari agama lain yang login ke sini. Bagaimana menyatukan itu supaya nggak dipleset-plesetkan lagi menjadi gereja serba bingung semua, gereja Kristen serba bingung semua. Menurut Bapak Ibu talinya apa? Kalau ada jawabannya baik bisa dibawa di sidang sinode nanti bulan Agustus. Apa? Saya kasih tanda tanya aja, saya nggak menjawab di sini. Apa Bapak Ibu? Eklesiologi rumah bersama. Kasih yang diejawantahkan dalam eklesiologi rumah bersama. Kira-kira rumah bersama itu seperti apa rumah bersama? Ya, satu daerah tempat kita mencari nafkah, tempat kita berkeluarga, beranak cucu di Sumbaksel ini. Iya, tempat orang-orang yang berbeda. Bahkan kalau saya berkunjung ke rumah-rumah jemaat, aduh Mbak Lumi, anak pertama sama anak yang kedua nggak sama, gitu ya. Bahkan kadang nggak sama sifat kami sendiri. Betapa di dalam rumah tangga yang kecil saja itu ada beragam watak dan karakter. Apalagi dalam satu sinode. Makanya kasih itu diwujud nyatakan dalam bentuk eklesiologi rumah bersama. Jadi GKSBS ini adalah rumah bersama. Wajar kalau ada perbedaan. Yang nggak wajar kalau apa? Yang nggak wajar kalau apa di rumah bersama ini? Bertengkar. Ya. Kalau homogen, orang latar belakangnya apa tadi Pak? Yang nggak wajar apa? Oh ya, nggak jawab ya. Ya, soalnya minggu lalu saya di Jakarta, jangankan ajak interaksi kayak gini, wajah orang aja kecil-kecil banget. Gitu ya, gerejanya begitu besar, mimbarnya tinggi, guys. Saya jauh sekali dari jemaat. Ketika saya tanya dijawab, saya nggak bisa dengar. Entah memang gerejanya besar atau pendengaran yang menurun ya. Itu Bapak Ibu ya. Jadi rumah bersama itu menjadi tali. Sekarang ada satu hal yang menurut saya penting. Kalau mengenai latar belakang teks, silakan baca di sah, itu bagus sekali, ada di depan sini. Sudah dijelaskan dengan sungguh-sungguh amat baik, silakan dibaca. Tidak akan kita bahas teks ini, tapi Bapak Ibu mempersatukan ini tema kita hari ini. Gak usah buka Alkitab, tapi saya ajak secara cepat saja kita mundur. Kita mundur di dalam Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Dilanjutkan ayat 26 hingga ayat yang 27 ketika Yesus menjanjikan penghibur bahwa akan ada penolong yang akan menyertai. Dia akan diutus Bapa di dalam nama Yesus untuk mengajarkan dan untuk mengingatkan tentang kasih dan segala sesuatu yang sudah pernah diajarkan. Dan Roh Kudus itu akan bersaksi, itu di pasal yang 15 ayat 26. Dan Roh Kudus seperti kita baca dalam litani tadi, dia akan menginsafkan dunia. Tapi ini yang satu yang penting sekali, dan ini sebenarnya dibahas juga, direnungkan juga di Jakarta kemarin. Ayat 16 dan pasal 16 dan pasal yang ke-17. Pasal 16 ayat 32 Yesus mengatakan ada saat bahwa kamu akan tercerai-berai. Nah, kalimat ini Yesus ungkapkan sebelum Petrus menyangkalnya dan sebelum Yudas menjualnya. Ada saat kamu akan tercerai-berai. Itu di pasal yang ke-16. Tapi di pasal yang ke-17 dikatakan lagi bahwa dia berdoa kepada Bapa. Jadi pasal 17 itu isinya doa semua. Dia berdoa kepada Bapa 3 kali, dia katakan berulang-ulang. Yang pertama saat di dalam doa itu Yesus katakan kepada Bapanya, pelihara supaya mereka menjadi sebapa. Peliharalah mereka supaya mereka menjadi satu. Kemudian dia katakan lagi, Bapa supaya menolong mereka menjadi satu sama seperti kita
Bapa, Putra, dan Roh Kudus menjadi satu. Jadi gak main-main satunya ini. Kemudian diulang lagi di ayat yang ke-23, masih di dalam doa yang sama. Dia katakan bukan hanya menjadi satu-satu, tapi kali ini dia katakan bahwa supaya mereka sempurna menjadi satu. Jadi gak hanya bersatu, mempersatukan, tetapi supaya sempurna menjadi satu. Pertanyaannya, sempurna menjadi satu itu yang seperti apa? Sempurna, supaya mereka sempurna menjadi satu. Di dalam Yohanes 17 ayat 23 bisa dibaca di rumah. Sempurna menjadi satu itu seperti ini, Bapak, Trinitas. Ya. Tritunggal. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus ini, kalau ada yang sudah mampu menjelaskan, dia sudah setara dengan Bapa. Karena dia mampu menjelaskan sang Bapa. Karena jantangan mampu menjelaskan penciptanya. Karena itu ada cara lain memahami Trinitas ini, yaitu kesatuan mereka yang sempurna. Nah, seperti apa kesatuan yang sempurna? Bahasa teologisnya perikoresis. Pernah dengar? Perikoresis. Perikoresis itu berbicara tentang 3 fungsi yang berbeda sama sekali, tetapi mereka setara. Ada Bapa, dia menciptakan. Ada Anak, dia menjadi apa? Penebus, ya. Dia yang akan mati di kayu salib. Tapi ada Roh yang ketika Anak itu kembali kepada Bapa, Roh itu diberikan dalam hidup kita untuk menjadi penolong, untuk menjadi penghibur. 3 fungsi yang berbeda. Tetapi 3 fungsi yang berbeda ini mereka bekerja sama di dalam kesetaraan. Itu namanya perikoresis. Itulah mengapa sekarang tata gereja mengatakan pendeta, penatua, dan diaken itu setara. Tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih tinggi atau dominan. Pendeta dipecat, pendeta pecat majelis. Nah, gitu. Hai pendeta, aku pecat kamu. Dia kan, aku pecat kamu juga. Gitu. Kita bisa berkelahi di dalamnya. Bukan itu. Kok gak ketawa? Gak lucu ya? Saya lucu membayangkan itu. Hai pendeta, kalau dipecat, saya pecat Anda juga sebagai penatua. Gitu. Bukan itu. Maksudnya itulah, kesetaraan itu sampai se-ekstrem itu ya. Kesetaraan. Bapa, Anak, dan Roh setara. Tidak ada yang merasa paling berjasa. Kalau aku nggak ciptakan, siapa yang mau kau hibur? Siapa yang mau kau tebus? Kalau aku nggak tebus, percuma lah aku ciptakan mereka. Kalau aku nggak hadir sampai hari ini tahun 2025 dalam hati mereka, percuma kau tebus. Siapa yang mau mengingatkan mereka tentang kebenaran? Kata Roh Kudus. Udah gelut, gitu ya. Bapak, Anak, dan Roh gelut. Pak, aduh ini nggak sopan pendeta bilang Bapak, Anak. Aduh, ya itulah, gitu ya. Jadi mereka setara tapi berbeda dalam fungsi. Dan fungsi ini nggak bisa dipaksa. Anda harus sama kayak saya, bisa nyanyi. Anda harus sama kayak saya, bisa menyampaikan renungan. Kalau enggak, iman Anda belum bertumbuh. Ditandai dengan Anda belum bisa khotbah di lansia atau di pemuda. Anda belum bisa, kalau Anda belum bisa menunjukkan kepada saya apa yang bisa saya lakukan. Nggak bisa seperti itu. Kesetaraan, kesatuan yang solid ini ada dalam perbedaan yang sangat berbeda, yang tidak bisa diseragamkan. Jadi kalau gereja hari ini masih ada yang merasa paling berjasa, masih ada di antara kita yang merasa paling dominan dan berhak, paling merasa berhak, paling diuang, belum betul-betul memahami hubungan Bapa, Anak, dan Roh itu. Wajar kalau dengar di YouTube menjadi ragu, ngerti aja nggak ngerti. Jadi ketika dibilang Tuhan itu 3, Tuhan itu mati dan segala macam, goyah. Karena untuk hal yang paling mendasar aja, perikoresis saja, kita masih sulit. Jadi ketika berbicara, pergilah membawa misi sampai ke ujung bumi, itu bukan berbicara tentang orang yang tercerai-berai, gitu. Tapi itu berbicara tentang orang yang bersatu, yang tahu betul fungsinya, yang tahu betul dia mengasihi, yang memang memberikan dirinya untuk diutus pergi. Jadi pergi bukan karena tercerai-berai, saya ulang-ulang ini. Pergi bukan karena tercerai-berai. Pergi karena terikat dalam satu misi, penyelamatan. Untuk beberapa saudara-saudara kita,
Mereka mengatakan surga harus penuh. Besok Senin saya akan mengikuti persekutuan atau persatuan pendeta Indonesia. Apa ya? Pokoknya ada acara lah besok Senin. Di dalam itu, kan saya pertama kali dapat undangan ini, belum hafal namanya. Saya lihat di dalam itu tuh berbagai denominasi dan tidak membahas denominasi. Tapi mereka menyadari bahwa kita perlu kolegalitas yang kuat. Pastor-pastorum saling mengembalakan gembala gitu. Kita butuh ruang untuk itu, para pendeta. Punya pergumulan juga, bukan hanya di pelayanan tapi di pribadi. Tuntutan jemaat belum nikah-nikah gitu ya. Pulang nggak bisa tidur gitu ya. Nah ini butuh nih pastor-pastorum lah gitu ya. Bersatu seperti itu. Bukan tercerai-berai. Jadi gereja-gereja pendeta-pendeta memahami bahwa kenapa kau bukan pendeta di GKSBS? Kenapa kau pendeta di Tritunggal, di GKI? Iya, memang saya diutus ke sana. Saya pergi ke sana bukan karena kita tercerai-berai, tapi kita pergi dalam satu misi, mewartakan kabar baik. Nanti ada di akhir itu supaya surga penuh. Saya baca visi dan misinya Bapak Ibu. Jadi yang namanya pemberitaan Injil itu adalah pemberitaan yang disampaikan oleh orang yang betul-betul sudah bersatu di tempat ini. Lalu mereka pergi dan memberitakan Injil. Kemarin 3 hari kita melaksanakan doa menjelang hari pencurahan Roh Kudus ini, mengingat rayakan pencurahan Roh Kudus. Di setiap hari sebelum sampai pada jam pelayanan itu ada refleksi yang dikirimkan kepada para pelayan. Ada doa, ada harapan yang dikirimkan untuk para pelayan dalam 3 hari itu, ya, supaya para pelayan itu tahu bahwa ketika kita berdiri melayani di sini, kita bukan orang sempurna. Kalau kita sedang melayani orang yang sakit, yang terluka, barangkali kita sendiri sakit dan terluka. Kalau kita sedang melayani, menghibur, menguatkan orang yang sedang hampir kehilangan asa, mungkin kita periksa di jauh dalam kedalaman hati kita memang datang ke gereja ini sebagai pendeta dan berjubah seperti ini. Tapi di dalam ruang-ruang terdalam kehidupannya mungkin dia juga yang hampir kehilangan asa. Ya udahlah, layani aja. Sampai kapan aku dipanggil? Ya udahlah, jadi komisi aja. Sampai kapan aku mampu? Sehingga pada hari pelayanan 3 hari itu, para pelayan itu betul-betul diharapkan. Mereka adalah orang-orang yang tahu betul siapa mereka yang sedang melayani. Supaya tidak sibuk lalu lalang lari kiri kanan, tapi mereka juga bisa mengambil bagian untuk duduk mendengarkan firman, untuk duduk berdoa, dan untuk duduk pujian. Supaya tahu bahwa itu bukan show. Itu memang sesuatu yang hidup, yang harusnya berdaging dan menghidupkan orang yang dilayani dan melayani. The wounded healer, yang terluka, yang membalut yang terluka. Dia terluka, jadi dia tahu cara membalut yang terluka, bahwa kalau sentuh di sini, di situ sakit. Karena aku tahu luka itu. Pelayan itu esensinya seperti itu. Dan luar biasa Bapak Ibu, saya dalam catatan terakhir di doa labirin saya tulis sekarang, saya tahu betul bahwa gereja ini berbicara tentang sinergi antara para pelayan ini dengan Kristus sang kepala gereja. Jadi kalau ada hambatan, ada masalah, jangan khawatir, jalan aja. Ini sinergi, kita nggak kerja sendiri. Karena di hari itu saya di WA oleh salah satu pelayan, Mbak Lomi, hari ini saya puasa untuk bersatu hati mendukung doa orang sakit nanti sore. Saya ingin menopang doa kita. Wah, memang sinergi. Betapa Tuhan berkuasa pada hati setiap orang. Jadi 3 hari itu, 3 hari pelawatan, bukan hanya untuk jemaat yang datang, tapi kami semua para pelayan juga mendapat pelawatan. Luar biasa. Gereja ini adalah sinergi antara Allah, Kristus kepala gereja, dengan pelayannya. Pelayanan yang terjadi selama 3 hari itu adalah pelayanan antara orang-orang yang bersatu dengan fungsi yang berbeda-beda. Lalu memberi diri, diutus untuk menjadi pemimpin pujian, pembawa firman, pemain musik, penerima tamu, dekorasi, konsep acara. Mereka semua memberi diri, diutus untuk pergi. Tidak tinggal duduk dia pelipat tangan, tapi mereka adalah orang-orang yang bersatu di dalam doa. Jadi 3 hari doa kemarin itu luar biasa. Untuk Bapak Ibu
yang belum bisa terlibat karena pergumulan atau karena tanggung jawab, kita berdoa bersama-sama tahun depan kita bisa lagi. Karena Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, berkali-kali di dalam kisah para rasul yang kita baca ini, Roh Kudus itu datang bukan kepada orang yang sedang sendiri, khususnya dalam peristiwa Pentakosta ini. Mereka datang kepada orang-orang yang berkumpul, kisah para rasul 1 ayat 6. Lalu ketika berkumpul mereka bertanya, berkumpul. Lalu di kisah para rasul 1 ayat 15, saudara-saudara yang sedang berkumpul itu kira-kira 20.000 orang banyaknya, berkumpul gitu. Lalu di 1 ayat 21, mereka senantiasa datang berkumpul. Lalu sekali lagi di pasal yang kedua ayat 1, mereka sedang berkumpul di satu tempat, tiba-tiba terdengarlah bunyi, berkumpul. Berkumpul dulu, mari berkumpul dulu. Tetap kita akan diutus, tapi kita perlu berkumpul. Itulah mengapa selama 3 hari menuju hari pencurahan Roh Kudus yang kita ingat rayakan hari ini, kita memutuskan, majelis memutuskan untuk jemaat itu berkumpul dulu. Berkumpul di dalam doa, berkumpul untuk memuji Tuhan, berkumpul untuk sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Berkumpul. Di tengah-tengah orang yang berkumpul itu, Roh Kudus datang. Orang-orang yang bersatu di dalam doa. Jadi, kalau ada di dalam gereja ini, atau di luar gereja, di tempat kerja, atau di masyarakat, orang yang suka mencerai-beraikan komunitas, dia pasti bukan Roh Kudus. Tapi itu roh apa? Roh kuda. Iya, di Sumba itu kan kuda sandalwood banyak ya. Saya hidup dengan kuda setiap hari. Kuda itu waduh, pecicilan kuda itu. Memang suka mengacau balaukan segala sesuatu gitu ya. Tapi kalau lari teratur juga gitu ya mereka ya. Jadi kalau ada orang yang suka mengacau balaukan, suka menceraikan, dan tidak suka dengan mempersatukan untuk keluar bersama, dia pasti tidak ada Roh Kudus di dalamnya. Pasti roh kuda. Jadi ini bukan masalah bisa glosolali, bukan masalah bisa bahasa lidah saja ya. Ada Roh Kudus. Tapi ketika kita mampu mempersatukan yang retak, itu ada Roh Kudus di dalam diri kita. Karena Roh Kudus itu diutus untuk mempersatukan. Satu visi yang dibawa sampai ke ujung bumi. Kita bersifat inklusif. Bapak Ibu nanti ada undu-undu. Ini masih kosong, belum ada isinya. Ada prosesi undu-undu nanti. Akan ada segala sesuatu yang dibawa. Hasil bumi yang dibawa. Lalu hasil kerja kita, buah sulung pekerjaan kita, uang ya dalam bentuk uang. Nanti Bapak Ibu juga akan inatura dalam bentuk amplop begitu. Tapi kalau perhatikan, ini ada yang pakai tapis, ada yang pakai pakaian adat Batak, ada Jawa, pakaian adat Bali gitu ya. Kita ada ragam etnis gitu. Ada beragam etnis dalam, khususnya tadi kita bicara sinode terlalu besar, kita bicara di Tanjung Karang ini sendiri, kita terdiri dari beragam etnis. Nah, kita yang terdiri dari beragam etnis ini kita diminta untuk bersatu, sama seperti Bapa, Anak, dan Roh kita bersatu. Bersatu tapi tidak menyeragamkan. Dalam perbedaan kita bersatu dalam kesetaraan. Nanti mulai minggu ketiga akan ada tim yang akan mulai sensus penduduk diketuai oleh Saudara Marcel, pemain band ini, sarjana statistik gitu. Kita berdayakan ya ilmunya gitu ya. Di dalam sensus itu, Bapak Ibu tidak hanya ditanya tanggal baptis, tanggal sidi, tanggal lahir, tanggal nikah, tapi akan ditanya dengan semacam ya karunia dalam bentuk keahlian, keterampilan, hobi, kecenderungan melayani, pengennya di bagian apa begitu. Karena apa Bapak Ibu? Roh Kudus itu sudah tercurah dan sudah hadir membawa karisma atau karunia bahasa Indonesianya, karisma bahasa Yunani dalam diri kita yang berbeda-beda ini. Nah, diharapkan dengan mendata itu seperti tapis ini, Bapak Ibu dengan beragam talenta nanti itu akan diberdayakan untuk saling membangun dalam persekutuan. Jadi tolong tidak menutup diri gitu ya. Ketika mereka mampu
untuk berbahasa, memahami satu bahasa dengan bahasa yang lainnya, itu bukan supaya mereka membuat Babel yang tinggi lalu eksklusif, bukan. Tetapi justru ketika mereka mampu memahami bahasa supaya mereka bisa diutus pergi kepada banyak orang. Jadi Bapak Ibu nanti akan didata dengan segala talenta yang ada dalam diri Bapak Ibu dan Saudara, juga anak-anak. Lalu nanti akan dipetakan oleh majelis dan nanti kita akan membuat pemberdayaan. Sehingga pelayanan persekutuan kita adalah persekutuan dari dan untuk kita. Dan tentunya kita berharap ada impact, berdampak kepada dunia. Kita diharapkan sama seperti Tritunggal tadi, mempunyai fungsi yang berbeda tetapi di dalam kesetaraan. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus datang untuk mempersatukan. Tapi ingat, bersatu bukan untuk memaksa keseragaman. Tapi justru dalam keberagaman kita membawa nilai yang sama sebagai ikatan untuk kita pergi keluar, yaitu yang kita sepakat sebut tadi sebagai kasih. Amin buat firman Tuhan saat teduh untuk kita. Terima kasih Tuhan, karena Engkau memanggil kami dengan setiap talenta yang Engkau taruh di dalam hati kami. Engkau memberikan kami kemampuan untuk saling memahami, supaya kami dapat bersatu dan memberi diri untuk diutus keluar. Dan terima kasih, karena bersatu tidak menuntut kami menjadi orang lain. Bersatu tidak berarti menyeragamkan, tetapi bersatu adalah berjalan bersama sambil merayakan keberagaman dengan membawa value satu nilai yang sama, yaitu memuliakan nama Tuhan, menyebarkan kabar baik Injil Kristus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami membawa doa ini dengan doa sempurna yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.